tadinya Anda orang baik, tak jamin Anda jadi setan. Tak jamin, saudara. Ketokan kuping saya kalau saya salah, saudara ya. Ketokan titik saya, saudara, kalau saya salah. Kalau Anda pegang duit masyarakat dan Anda tidak mau dikontrol, menolak untuk dikontrol, tak jamin Anda jadi setan. Ya, dari Galarua, karena Galarua mulai hari ini tidak bersama dengan kita lagi, karena sudah setahun tidak memberikan laporan keuangan dari zamannya Putih, berarti 22 tahun malah ya, dari zamannya Pak Putih, ya, akhirnya dibuatkan laporan keuangannya, malah Pak Suara yang bikinkan kemarin ya, diminta semua notanya, rekeningnya baru bisa dikasihkan, lalu sama Pak Suara, donatur kita malah ya, yang membantu membikinkan. Nah, yang Galarua sampai dengan sekarang saya suruh untuk laporan keuangan tiap bulan, nggak kasih laporan keuangan ya, bahkan saya minta untuk setiap hari Rabu kan acaranya Galarua, sebulan sekali kamu harus bikin laporan karena kita menghimpun dari masyarakat dan nggak dikasihkan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam ya, karena kita tidak pegang laporan keuangannya, jadi saya putuskan untuk stop ya. Stop selama itu sementara, saya nggak tahu, pokoknya selama tidak ada laporan keuangan saya stop saja. Saya sudah bilang kalau sampai dengan Senin jam 7 malam waktu Jakarta ya, token BCA dan hotline Galarua tidak dikasih ke saya, maka saya stop ya, saudara ya. Makanya saya jengkel sekali ya, media sosialnya Galarua, kita beli TikTok, Instagram, semua ya, kita beli semua, mati semua, saudara ya. Artinya tidak diupdate semua, diterbengkalai semua, bahkan kita sudah nggak bisa mengakses lagi. Mengaksesnya pun nggak bisa. Wah, repot sekali. Jadi sampai itu kan kita beli ya. Jadi harus selalu di-update. Nah, saya minta hotline-nya untuk mengupdate, karena tidak dikasih, ya udah. Saya sesimpel itu saja, tetapi sefatal itu, simpel tapi fatal, saudara ya. Jadi tidak ada, saya tidak suka berintrik, muter-muter, tidak suka berdebat, kusir. Pokoknya kasih, nggak mau kasih udah. Karena bahkan saudara, kita setiap hari nantinya setiap hari Senin akan menjadi konsultasi hukum ya, atau mungkin Pak Ponto yang ngisi bergantian dengan lawyer kita Pak Adi Nugroho ya. Pak Adi Nugroho ini ada teman saya kuliah, teman SMA saya dulu, saudara ya. Teman SMP SMA waktu kita masih penginjilan di jalan ya. Tapi hari ini beliau nggak bisa masuk, jadi nanti tiap hari Senin konsultasi hukum ya. Juga hari Rabu nanti Pak Toping selalu masuk ya, mengajar tentang Pancasila dan pengarahan pemilu. Mungkin bukan pengarahan pemilu, tapi mengarahkan Anda mau milih siapa, saudara ya. Tapi pilihannya Pak Toping ya sesuai dengan arahan dari kita tahun lalu ya. Nanti biar nanti ini Pak Mulia tahu maksudnya ya. Jadi nanti tiap hari Rabu masuk ya. Kalau Pak Ponto sudah nggak mau bicara pemilu, nggak jelas katanya. Jadi Pak Ponto akan cerita tentang buku yang akan kita cetak untuk beliau ya. Pak Toping juga tentu akan masukan ya. Ini kita program sampai Februari dulu ya. Ini kita cerita janjian program sampai Februari, nanti bisa ganti karena kita belum tahu apa yang akan terjadi setelah Februari ya. Berganti tahun, nanti Februari pun masuk ke tahun naga, saudara ya. Jadi itu kita stop dulu sampai habis pemilu ya. Habis pemilu nanti kita bikin program lagi. Saudara, juga ada beberapa update ya. Damar Kasih, Damaris dan Embun Pagi, kita sedang bikin laporan keuangan termasuk audit ya. Laporan keuangan dan audit. Kalau Damaris sudah saya 2 kali upload ya, sudah 2 kali upload di website. Oh, bukan 2 kali ya, dari tahun lalu ya. Hasil auditnya pun hasil audit yang tahun lalu pun sudah diupload ya, dan setiap 3 bulanan sudah upload laporan keuangan. Jadi makanya sudah jarang saya tampilkan di sini ya, yang Damaris. Anda lihat di websitenya Damaris Pancasila ya .or.id. Nah, untuk Damar Kasih sedang diproses pembuatan websitenya, tetapi setiap bulan Pak Alex sudah memberikan laporan kegiatan serta laporan keuangannya ya. Di sini juga untuk
Embun Pagi juga sudah dibuat laporan keuangannya, update-nya, dan sekarang juga sedang dibuat laporan keuangannya juga. Nanti segera kita sudah punya website hagios.or.id ya. Nah, nanti ada form Hagios ID itu untuk semua member aktivis atau member kita, sehingga kita bisa merawat Anda dengan lebih misalnya untuk kalau ya terutama kalau yang meninggal ya saudara ya. Jadi kita bisa urunan. Saudara, kita kalau urunan buat orang meninggal itu bisa sampai 10 juta ya, kadang-kadang bisa 12 juta ya saudara, itu lumayan ya. Buat nggali makam saja itu bisa 15 juta lagi corona kemarin ya, buat nggali makam saja loh saudara. Ya, terus kita juga bisa, minimum kita bisa kirim bunga saudara ya, kita kirim kembang. Dan minimum kita bisa datangi ya, kalau misalnya Anda yang tinggal sendirian atau Anda tidak bergereja dimanapun juga, maka kita bisa mengadakan pelayanan kedukaan juga, pelayanan kedukaan. Itulah gunanya membership. Dan juga akan diprioritaskan bagi yang member itu untuk pelayanan pendampingan hukum. Ya, pelayanan pendampingan hukum bagi member itu ya gratis, tapi kita standar, tidak ada suap-suapan, saudara ya. Kita tidak melakukan suap untuk pelayanan pendampingan hukum apabila tentu saja kasusnya adalah kasus persekusi dan lain-lain ya, yang berkaitan dengan itu. Tapi untuk yang lain-lainnya nanti kita bicarakan, karena sekarang sedang dibuat badan hukumnya ya, sedang dibuat badan hukumnya. Jadi kita tetap namanya LBH Hagios ya saudara. Itu adalah dari Galarua, karena Galarua mulai hari ini tidak bersama dengan kita lagi, karena sudah setahun tidak memberikan laporan keuangan dari zamannya Putih, berarti 2 tahun malah ya, dari zamannya Pak Putih. Ya, akhirnya dibuatkan laporan keuangannya, malah Pak Suara yang bikinkan kemarin ya, diminta semua notanya, rekeningnya baru bisa dikasihkan, lalu sama Pak Suara, donatur kita malah ya, yang membantu membikinkan. Nah, yang Galarua sampai dengan sekarang, saya suruh untuk laporan keuangan tiap bulan, nggak kasih laporan keuangan ya, bahkan saya minta untuk setiap hari Rabu kan acaranya Galarua, sebulan sekali kamu harus bikin laporan. Karena kita menghimpun dari masyarakat dan nggak dikasihkan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam, ya karena kita tidak pegang laporan keuangannya, jadi saya putuskan untuk stop, ya. Stop selama itu sementara, saya nggak tahu, pokoknya selama tidak ada laporan keuangan, saya stop saja. Saya sudah bilang, kalau sampai dengan Senin, jam 7 malam waktu Jakarta, ya token BCA dan hotline Galarua tidak dikasih ke saya, maka saya stop. Ya, saya benar-benar stop ya, karena saya tidak mau berintrik, tidak mau buang waktu saya dan waktu Anda. Ya, kalau sudah nggak mau nggak apa-apa. Ini kita semua kerja sukarela ya. Jadi kalau sudah tidak mau jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa. Ya, kalau sudah nggak mau jangan dipaksakan. Ya, membuang waktumu dan membuang waktuku. Ngomong, kita punya mulut, tinggal ngomong saja. Nggak mau ya sudah, kita nggak bisa jalan. Di sini simple ya, Anda kalau kita kerjasama di sini untuk laporan untuk mencari dana, lapor keuangannya harus jelas. Kalau nggak jelas kita nggak mau. Udah simple sekali saudara ya. Karena saya bertanggung jawab untuk semua dana yang saya teriak-teriak, ayo tuh saudara kumpulkan ya. Nah itu saya tanggung jawab saudara ya. Kalau udah nggak mau lagi, saya nggak mau lagi saudara ya. Bertanggung jawab saya dengan ini laporan keuangannya. Nah, kalau nggak mau ya sudah kita jangan. Ya, sesimpel itu. Jadi kalau ada masalah segala macam, ya nggak ada masalah. Kalau saya tidak ada masalah. Masalah saya cuman saya minta laporan keuangan. Titik. Dan kedua, masalah yang cukup fatal adalah semua media sosialnya mampus semua. Jadi saya, itu media sosial itu beli kita ya, saudara ya. Makanya saya jengkel sekali. Ya, media sosialnya Galarua, kita beli TikTok, Instagram, semua ya, kita beli semua. Mati semua saudara ya, artinya tidak diupdate semua, diterbengkalai semua, bahkan kita sudah nggak bisa mengakses lagi, mengaksesnya pun nggak bisa, wah repot sekali. Jadi sampai itu kan kita beli ya, jadi harus selalu diupdate. Nah itu saya minta hotline-nya untuk mengupdate, karena tidak dikasih ya udah, saya sesimpel itu saja, tetapi sefatal itu, simple tapi fatal saudara ya. Jadi tidak ada, saya tidak suka berintrik, muter-muter, tidak suka berdebat kusir, pokoknya kasih, nggak mau kasih udah. Karena apa? Karena sudah 3 kali ganti nomor hotline, masih nggak beres juga.
Makanya saya minta, udah biar kita urus hotline-nya, biar jangan mati-mati lagi. Hotline-nya Galarua, saya yang pusing, istri saya yang pusing, saudara, diteleponin ya. Karena kita ngurusnya banyak, kita ngurus Hagias Bible College yang kita sendiri juga, kita ngurus yang dari Belanda, kita ngurus dari mana-mana. Jangan sampai urusan organisasi yang di Indonesia pun sampai ke saya lagi, saudara ya. Repot kitanya. Tapi memang kalau nggak ditanya, nggak ada yang jawab, ya nanya ke kita akhirnya ya. Makanya saya bilang kasihkan saja ke Damaris itu hotline-nya. Ya, ada multimedia kita biar diurus. Biar diurus sama mereka. Tapi karena tetap berkekeh nggak mau dikasihkan, ya udah kita stop. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain multimedianya, ya. Jadi saya stop, ya saudara. Itu hanya itu saja permasalahannya. Jadi nggak usah dibawa kemana-mana, tidak ada intrik, ya. Tidak ada masalah-masalah lain. Dengan Pak Tobing saya mah tetap baik ya, dari dulu mah saya baik-baik saja dengan Pak Tobing. Mereka yang ribut ya, bukan saya ya. Jadi saya dengan Pak Tobing baik-baik saja. Ya Pak Tobing ya masih sebagai pengurus, belum keluar dan tidak pernah menyatakan diri keluar dari Damaris dan dari Damar Kasih. Dan kita nggak pernah keluarin orang ya saudara ya, kita nggak pernah keluarin orang, orangnya keluar sendiri. Ya, jadi kalau Pak Tobing ada bersama dengan kita, memang Pak Tobing masih bersama kita, ya, nggak pernah keluar. Jadi jangan heran, bukan saya sudah musuhan, nggak pernah ya. Orang-orang bilang saya musuhan dengan Pak Tobing, enggak ya. Pak Tobing ya dengan Galarua, bukan dengan saya, ya. Itu ya, saudara ya. Nah, terus update-nya. Lalu bagaimana Pak yang sudah bayar uang iuran di kemarin? Kalau saudara bergabung dengan kita, ya, saya kan sudah kasih peringatan, nggak usah bayar iuran dulu. Ya, Anda yang sudah membayar iuran, tolong bukti iurannya yang sebelum tanggal 4, tapi ya kalau sudah tanggal 4, saya nggak tanggung jawab, kan sudah saya kasih pengumuman di grup. Yang sebelum tanggal 4, Anda sudah kasih iuran, ya, tahunan untuk tahun 2024 ya, iuran untuk tahun 2024 Anda sudah bayar sebelum tanggal 4 Januari, Anda kasih ke saya ya. Yang ada di grup member kan itu ada nomor handphone saya tuh. Ya, Anda kasih ke saya. Nanti kita akan bicarakan dengan seluruh pengurus yayasan. Karena kita belum tahu apakah LBH ini membershipnya perlu iuran atau enggak. Ya. Itu ya saudara ya. Tetapi memang ada beberapa kita sedang memikirkan untuk iuran bulanan diakonia, supaya kalau ada yang meninggal kita bisa belikan peti matinya saudara. Itu menjadi bagian ya, paling tidak kita bisa belikan peti matinya minimum ya, yang wajib akan dikeluarkan kalau meninggal. Jadi seperti ini ya, iuran kalau diakonia di gereja kan juga begitu. Nah, tetapi ini baru wacana ya. Yang penting adalah apa saudara, yang penting adalah kita akan membela rakyat kecil seperti biasa, dan kita ada lawyer yang praktisi-praktisi di dalamnya itu semuanya banyak, pengurusnya itu banyak praktisi hukum saudara ya. Kebetulan salah satunya adalah kawan saya sendiri ya, Pak Adi Nugroho, itu teman SMA saya ya saudara ya. Nah itu ya pengumuman pertama, jadi nggak ada ribut, saya tidak ribut, dan saya tidak menuduh macam-macam. Pokoknya saya hanya minta laporan keuangan, dan saya minta hotline-nya dikasihkan dulu. Saya hanya pinjam 2 minggu buat menyalakan medsos-medsosnya, buat mengupdate semua medsosnya. Tetapi nggak dikasihkan, ya sudah. Saya anggap ya memang sudah nggak mau jalan sama saya, ya sudah nggak usah. Ya apalagi saya telepon sudah nggak diangkat, saya WhatsApp sudah nggak dijawab. Ya jadi kalau buat saya, kalau sudah begitu ya saya sudah nggak ini lagi ya saudara ya, sudah nggak tanggung jawab lagi ya. Kalau perdamaian itu bukan sama saya, sama mereka. Kalau saya mintanya hanya sederhana, dan saya membuka diri ya, dan bahkan saya menghubungi mereka sudah nggak diangkat, WhatsApp pun sudah nggak direspon ya. Begitu ya saudara ya, simpel sekali, nggak ada ribut, nggak ada apa. Saya juga tidak minta aneh-aneh, permintaan saya sepele, laporan keuangan, karena saya teriak-teriak dan duit yang dikumpulkan itu sudah ratusan juta ya, dan saya cuma minta laporan keuangan ya setiap bulan. Ya itu pun tidak dikasihkan. Kita mau minta lihat PDF bank statementnya nggak boleh, katanya takut sama saya. Nah saya lagi mikir, seharusnya saya yang takut sama kalian kan saya yang teriak-teriak duitnya kasih ke kalian.
Ya, saudara ya. Seharusnya saya yang takut sama kalian, bukan kalian takut sama saya. Harusnya saya yang tidak percaya kalian, bukan kalian tidak percaya sama saya. Tetapi ini kan kebalik, saudara ya. Dan selanjutnya bagaimana? Untuk pengumpulan pembelaan, untuk kalau ada YouTuber atau ada kayak kemarin Pak Yusuf Manubulu, nanti ditangani oleh LBH kita. Ya, lebih galak, tenang saja, saudara ya. Tenang ya. Prinsipnya, kalau mau kita kerja bareng, nggak mau nggak usah. Jangan mengeluh ya. Kalau sudah ribut jangan diterusin. Kenapa kalau ribut jangan diterusin? Kalau ribut diterusin nanti nggak berkat, nanti bukannya berkat malah jadi laknat, saudara. Kita ini sedang melayani Tuhan di sini, ya. Kita melayani Tuhan dengan cara melayani sesama. Makanya jangan mengeluh dan jangan berintrik. Duitnya juga bukan duit kita, ya. Ini bukan duitnya kita. Jangan buat berebut, ya. Jangan buat berebut. Saudara, kalau ada yang nanya apakah ada korupsi, saya nggak tahu. Saya kan belum pegang laporan keuangannya. Pokoknya saya nggak ada laporan keuangan, saya nggak mau. Intinya begitu saja, saudara. Tidak ada laporan keuangan, saya tidak mau. Titik. Tidak ada lain. Sama seperti Putih. Apakah Putih korupsi? Nggak juga. Ternyata setelah bikin ini nggak ada korupsi juga, ya. Tapi intinya waktu itu Putih tidak mau bikin laporan keuangan. Ya sudah, tidak mau, stop. Saya bilang nggak mau. Ya, sesimpel itu ya. Dan saya juga heran dari dulu ya kenapa Putih nggak mau, ini grupnya Pak Sandiaga juga nggak mau laporan. Sementara Damaris, Damar Kasih sama Embun Pagi laporan keuangannya jelas ya, clear. PDF statementnya pun clear, ada semua ya. Ya, makanya saya nggak ngerti deh ya. Itu ya saudara ya, kalau masalah kerahasiaan emang saya nggak bisa jaga rahasia. Ya, saudara. Kalau bilang andanya takut nanti sama Paul nanti dijebak merekanya, harusnya saya tidak percaya mereka. Saya titipkan uang ratusan juta ke mereka loh ya. Gitu ya saudara ya, simpel ya. Nah, ini masalahnya. Saya juga sudah pernah kasih sumbangan untuk Zelda ya. Bagaimana yang sudah memberikan sumbangan untuk Zelda? Maka dari pengawas Galarua, Ibu Mantu sedang berusaha mengupayakan menarik dana itu. Mudah-mudahan mereka ikhlas ditransfer ke Embun Pagi. Ya, nanti Zelda ditangani oleh Embun Pagi untuk menangani komunitas kita ya. Mudah-mudahan. Kalau sampai enggak, kita cuma mau nanya jumlahnya berapa. Ya, termasuk uang buku untuk cetak bukunya Pak Ponto ya. Sebetulnya kan uang itu untuk cetak bukunya saya sebetulnya kan. Tapi kalau mereka nggak kasih ya sudah, nggak usah pusing, jangan berebut saudara. Ya, nggak usah berebut ya. Toh uang itu nggak apa namanya, istilahnya kalau buat saya ya itu bukan uang saya. Jadi ngapain saya harus berebut? Dan mudah-mudahan mereka bisa menggunakannya dengan benar ya. Tapi kalau yang buat Zelda ya jangan sampai ya, Zelda sudah dikadalin sama mualaf, dikadalin juga sama si Galarua ya, jangan sampai lah, kasihan lah ya. Jangan ya. Nah, itu yang saya bilang, makanya dulu saya nanya uangnya Agustanya 50 juta itu kemana, kenapa kamu pakai nggak bilang-bilang sama kita dulu, langsung dihabisin begitu aja ya. Itu yang saya tanyakan. Katanya buat operasional, iya, tapi untuk operasional pun semua kamu harus ngomong dulu sama pengurus, nggak boleh kamu langsung hajar begitu. Ya, karena kita kan dulu nyarinya atas nama Agustan, ya yang 40 berapa? 41 juta atau saya lupa ya, 41 juta apa berapa puluh juta itu ya, 50 juta atau 41. Ya itu terserah ya, artinya ada pertanggungjawaban masing-masing. Karena sampai hari ini saya tidak pegang laporan keuangannya, saudara ya, jadi ya susah ngomong. Kemarin saya lihat ada untuk sewa kantor 70 juta atau apa ya, saya bilang ya ampun Tuhan. Ya itu salah satu contoh ya, katanya buat sewa kantor atau renovasi kantor 70 juta. Saya juga cukup bingung ya, karena Damar Kasih, Embun Pagi nggak mengeluarkan duit sebanyak itu ya, 70 juta itu udah jadi mobil satu tuh kita tuh saudara ya. Seharusnya udah kita bisa punya, karena kita dulu menyarankan kantornya di Patoping atau di Posko Kalibata sebetulnya ya saudara ya, karena ada dana-dana yang harus kita hemat. Tapi ya setelah itu urusan mereka, kita harus percayakan pada mereka ya. Kita komplain pun udah nggak bisa ya saudara ya. Jadi tidak ada, saya tidak menuduh ada penggelapan segala macam loh ya, nggak boleh bolak-balik ya. Intinya saya tidak suka kalau tidak ada laporan keuangan, ini YouTube-nya saya. Ya saudara ya, kita cari duitnya di sini ya, makanya nggak boleh di sini lagi. Ya kalau
Kamu mau cari sendiri ya terserah, pokoknya saya nggak mau di sini. Ya saudara ya, kalau nggak ada laporan keuangan nggak bisa aja pokoknya. Ya, karena itu nanti akan mengundang tadi ya, mengundang kejahatan, betul Pak Andi. Tadinya nggak apa-apa, baik, bisa jadi jahat, ya, karena ketidakjelasan, karena tidak mau dikontrol, ya. Anda kalau pegang uang, terus tidak mau dikontrol, Anda tadi orang baik, tadinya Anda orang baik, tak jamin Anda jadi setan, tak jamin saudara. Ketokan kuping saya kalau saya salah saudara ya. Ketokan titik saya saudara kalau saya salah. Kalau Anda pegang duit masyarakat dan Anda tidak mau dikontrol, menolak untuk dikontrol, tak jamin Anda jadi setan. Ya. Dan saya sudah pernah kasus-kasus begini di zaman dulu ya, saudara ya. Dengan gereja, dengan yayasan, makanya saya tegas, tanpa harus kita ribut-ribut, tanpa harus kita berintrik, ya pokoknya tutup, nggak mau, selesai. Supaya jangan ribut, justru supaya jangan musuhan, supaya jangan nanti kita saling mengutukin, saling menyalahkan. Pokoknya sebelum terjadi apa-apa, nggak mau aja saya. Ya, intinya pokoknya laporan keuangan. Jadi tidak ada ribut, tidak ada musuhan. Pokoknya nggak ada laporan keuangan, sudah saya minta, sudah saya kasih deadline, ya termasuk token ya. Kita semua ada 2 token semua yayasan. Ada yang masih 1, tapi sekarang sudah diproses. 1 token itu pun sekarang sudah dikirim ya. Di Damar Kasih ya, karena dulu hanya 1 token. Damaris ada 2 token, 1 di bank sudah dikasihkan ke Bu Mantu, Embun Pagi sudah dikasihkan, tinggal Galarua yang tidak jelas tokennya, diminta nggak boleh saudara ya. Jadi kalau sudah nggak boleh ya sudah, kita nggak mau. Karena token itu tujuannya adalah buat kontrol ya, buat kontrol. Kenapa kasih ke Bu Mantu? Karena Pak Suara dengan Bu Mantu sepakat. Dan mereka berdua adalah donatur terbesar kita, saudara ya. Mereka berdua adalah donatur terbesar dan selalu nalangin kalau ada sesuatu, kalau kita ada kekurangan, mereka nalangin. Ya maka kita harus percaya dong sama para donatur ini kan. Dan itu kan hanya 1 token. Untuk keluar duit harus 2 token. Ya, saudara ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi Pak Suara dan Bu Mantu pun sepakat dengan saya karena mereka berdua juga donatur terbesar kita. Pareto donatur kita ya. Ya termasuk dari YouTube kita ya. Dari YouTube kita itu kalau cari dana itu cepat sekali ya. Termasuk bukan uang saya, uang Anda yang Anda persembahkan kepada Tuhan, dan saya serta pengurus berkewajiban mengurusnya dengan tanggung jawab dan terbuka. Ya, seberapa terbuka? Seterbuka mungkin. Tidak boleh ada yang ditutupin. Ya, itulah sebabnya kalau Anda tidak puas dengan laporan keuangan, Anda bisa telepon baik-baik, janjian dengan bendahara, ketemu, ya, ketemu, boleh cek, saudara ya, boleh, tetapi jangan nggak bisa hari ini janji kapan, janjian, ya, harus janjian dulu, nggak bisa sekonyong-konyong, ya, Anda ada aturannya kan, kita juga ada akunting publik audit setahun sekali juga. Nanti kita juga ada audit juga ya, ada Maris Damar Kasih, Embun Pagi. Ya, kalau Galarua saya sudah nggak urusan. Mulai malam ini saya sudah nggak urusan lagi. Itu urusannya Bu Mantu dengan Pak Ponto yang membereskan ya. Mulai jam 7 waktu Jakarta saya sudah nggak mau tahu lagi dengan Galarua ya saudara ya. Paling dari Bu Mantu yang akan berusaha memintakan dana yang untuk Selda. Saya juga sudah kasih untuk Selda ya. Saya juga ngomong, saya juga ngasih ya. Saya ngucap, saya juga ngasih ya. Termasuk kan kemarin yang untuk aktivitas aksi damai kan saya juga kirim juga kan. Kalau saya ngomong saya juga kontribusi, nggak cuma ngomong doang saudara ya. Oke, itu ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.